PT Asia Utama Wisata dengan merek dagang Asia Tour telah didirikan sejak tanggal 9 Februari tahun 2000. Asia Tour telah terdaftar secara resmi sebagai travel agent penyelenggara ibadah haji khusus dan umroh di Kementerian Agama Republik Indonesia dengan nilai akreditasi A. Asia Tour menyediakan layanan program ibadah haji, ibadah umroh, program perjalanan halal tour, dengan berbagai destinasi wisata halal terfavorit dunia. Asia Tour selalu berkomitmen untuk memberikan layanan yang berkualitas dan fasilitas terbaik pada setiap paket program pilihan jamaah sahabat Asia Tour yang telah mempercayakan Asia Tour sebagai teman perjalanan ibadah haji, ibadah umroh, paket perjalanan halal tour, reservasi tiket pesawat, reservasi hotel, dan kelengkapan dokumen perjalanan. Didukung dengan manajemen dan staf yang telah berpengalaman 5 sampai dengan 15 tahun di bidang travel. Tenaga profesional kami didukung dengan fasilitas yang lengkap dan siap membantu segala kebutuhan jamaah sahabat Asia Tour semua. Asia Tour menggunakan maskapai penerbangan terbaik untuk menunjang kenyamanan transportasi perjalanan sahabat Asia Tour. Menggunakan fasilitas hotel terbaik untuk menunjang kenyamanan beristirahat sahabat Asia Tour selama program berlangsung. Menggunakan akomodasi bus AC eksekutif terbaru untuk menunjang kenyamanan perjalanan sahabat Asia Tour selama program berlangsung. Didukung dengan ustadz, pembimbing ibadah, dan pimpinan rombongan yang telah berpengalaman dan telah bersertifikasi resmi yang akan membimbing dan menemani dalam program perjalanan sahabat Asia Tour. Program lebih nyaman dengan fasilitas radiophone untuk memudahkan jamaah mendengarkan suara dari ustadz membimbing atau mutawif saat pelaksanaan ibadah. Paket program juga dilengkapi dengan bimbingan manasik offline dan bimbingan manasik online. Dilengkapi dengan perlengkapan ibadah umroh dan perlengkapan ibadah haji jamaah sahabat Asia Tour. Asia Tour telah berpengalaman dalam melayani perjalanan grup umroh dan grup halal tour yang dapat disesuaikan dengan kriteria kebutuhan sahabat Asia Tour dalam pelayanan grup reguler, grup private VIP, grup corporate, maupun grup konsorsium. Berikut klien-klien yang telah mempercayakan Asia Tour sebagai teman perjalanan ibadah umroh, ibadah haji, dan halal tour.
Oke, baik. Kita mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattah. Alladzi ja'ala likulli syai'in miftah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya Bapak Ibu? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Silakan Bapak Ibu dibuka videonya ya, biar nampak wajahnya, terlihat wajahnya ya. Dan kita saling menyapa kiri kanan kita satu dengan yang lain dengan senyuman yang indah. Ya, senyuman yang terbaik dari kita, 2 senti kanan, 2 senti kiri. Ya, mudah-mudahan dengan senyuman kita yang terbaik, ya, menjadi sodakoh buat kita. Karena dengan sabab senyuman itu, orang yang melihat kita, orang yang melihat kita senyum, menjadi sejuk hatinya, menjadi hilang dukanya, ya, itu menjadi sodakoh, menjadi amal baik buat kita. Ya, jadi sederhana Bapak Ibu, mudah sekali untuk bisa beramal baik, bersodakoh tanpa harus mengeluarkan uang, ya. Cukup dengan senyuman yang terbaik dari kita, yang terindah dari kita, 2 senti kanan, 2 senti kiri, ya. Silakan dibuka videonya Bapak Ibu, bagi yang tidak berhalangan untuk membuka videonya, ya. Silakan dibuka videonya untuk saling menyapa kiri kanannya, ya. Bapak Ibu bisa mendengar suara saya dengan jelas? Kalau ada yang tidak mendengar dengan jelas, silahkan raise hand atau disampaikan di kolom chat. Ya, jadi biar nanti kita bisa cek ya di sound system atau di laptop saya yang kurang volumenya kurang besar dan lain sebagainya. Silakan Bapak Ibu, apa sudah jelas suara saya? Ya, Jelas ya? Ustaz. Jelas. Oke, baik. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa yang utama dan pertama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karena yang diberikan kepada kita, sehingga dengan demikian pada pagi hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam sebuah majelis ilmu ya, walaupun via online. Mudah-mudahan kajian majelis ilmu kita pagi hari ini mendapatkan curahan rahmat, inayah, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah limpahkan keberkahan untuk kita semuanya. Bagi kita yang hadir, senantiasa Allah tambahkan keberkahan dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, ya, dan juga Amin. bagi saudara kita yang segera akan join, akan ikut hadir, ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, bagi para alumni haji Asia Tour, ya, Allah senantiasa menetapkan, menjadikan keistiqomahan dalam diri menjadi haji yang mabrur, ya. Dan bagi para calon jamaah haji, tunggu Asia Tour yang insya Allah mungkin berangkat di tahun ini, senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin. Ya, bagi Amin. Bapak Ibu yang akan mendaftarkan diri ya untuk mendaftarkan haji, mudah-mudahan Allah lapangkan rezekinya, Allah berkahi rezeki Bapak Ibu sekalian sehingga bersegera untuk mendaftarkan diri ya untuk mendaftar haji supaya sudah langsung segera memiliki nomor porsi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta Allahumma salli keluarganya dan sallam. juga para sahabat serta pengikutnya hingga hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita awali ya kajian kita pada pagi hari ini dengan kita membaca Asmaul Husna. Mudah-mudahan dengan diawali dengan membaca Asmaul Husna ini, nama-nama Allah yang indah, yang elok, yang bagus, Allah tambahkan, Allah senantiasa melimpahkan rahmat untuk kita dan juga majelis ilmu kita ini. Izin share Bapak Ibu sekalian,
Oke, Bapak Ibu mari sama-sama kita baca dengan nama Allah ya. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'iz, ya Mudhil, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muqit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'ith, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Muhsi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awwal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'adi, ya Baru, ya Tawwab, ya Muntaqim, ya Afu, ya Ra'uf, ya Malikul Mulki, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Muqsit, ya Jami', ya Ghani, ya Mughni, ya Mani', ya Dar, ya Nafi', ya Nur, ya Hadi, ya Badi', ya Baqi, ya Waris, ya Rashid, ya Sabur, ya Allahu, ya Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين تقبل الله يا كريم. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibalah waktunya mari sama-sama kita mengikuti kajian majelis ilmu yang sangat penting harus kita pelajari bersama ya, di mana pagi ini alhamdulillah guru kita Al Mukarram Al Muhtaram Al Ustadz Haji Ahmad Bastari LC sudah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah ya. Dan ini sangat penting ilmunya, di mana membahas kitab ya, mengkaji kitab Riyadhus Shalihin ya. Pagi ini adalah babnya bab sabar. Ya, saya sapa dulu ya kepada guru kita. Assalamualaikum Pak Ustadz Ahmad Bastari, apa kabar?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz, Ustaz, sehat. insyaallah khair ya, insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bersyukur di sela kesibukan beliau, beliau bisa meluangkan waktu untuk mengisi kajian pada pagi hari ini dan kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Amin, senantiasa amin, amin. diberikan Ya Rabbal alamin. kekuatan zahir dan batin untuk terus ya berdakwah serta membimbing para jamaah Asyatur baik haji maupun umroh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, menyingkat Amin. waktu Bapak Ibu, mari sama-sama kita ikuti dengan fokus ya, dengan seksama kajian ilmu yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Muhtaram, guru kita Bapak Ustadz Haji Ahmad Bastari LC. Pada beliau, waktu dan tempat dipersilakan. Oleh tafadhol masykur. Quran, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan Ustadz Afif, mudah-mudahan beliau senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan beliau selalu sukses, Masya Allah. Dan kemarin beliau baru pulang umroh, ya, taqabbalallahu umratakum. Eh, pada dan juga yang saya hormati para eh, kawan-kawan di kantor Asyatur, ada manajer kita dan seluruh staf dan karyawan serta keluarga besar Asyatur yang saya hormati dan juga saya muliakan para tetamu Allah, insya Allah, baik calon haji maupun alumni, calon jemaah umroh maupun alumni jemaah umroh, dan semua yang mengikuti kajian eh, atau majelis ilmu yang diadakan oleh Travel Asyatur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali berjumpa dan bisa bergabung bersama di sini di salah satu majelis ilmu yang diadakan oleh Travel Asyatur. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan apa yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan dan situ dia menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Masya Allah. Dan juga mudah-mudahan kita mendapatkan 4 kemuliaan atau keistimewaan orang yang hadir dalam majelis ilmu. Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah Allah dalam sebuah majelis, di situ mereka membahas, mengkaji atau mengaji, membaca ayat-ayat Allah dan mempelajarinya, kecuali Allah turunkan kepada mereka ketenangan. Allah turunkan kepada mereka ketenangan, Allah berikan kepada mereka rahmat, dan Allah selimuti mereka atau dikelilingi mereka oleh para malaikatnya. Dan yang terakhir Allah sebutkan namanya satu persatu di hadapan para makhluknya yang mulia. Mudah-mudahan kita mendapatkan hal itu semua, hadir dalam majelis ilmu, baik yang pagi ini maupun majelis-majelis ilmu lainnya. Kita raup keberkahan, kita raup ilmunya, kita berharap mendapatkan keberkahan-keberkahan dari majelis-majelis ilmu seperti ini. Salawat dan salam sentiasa kita curahkan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kudwah kita, sebagai suri tauladan kita. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita diberikan Allah Subhanahu Wa Taala syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan syafaat itu kita diselamatkan Allah Taala dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya dan berjumpa dengan kekasih kita yang kita rindukan selalu, yang kita selalu sebutkan namanya, yaitu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu bentuk cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah membahas hadis-hadis yang hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh para ulama. Di antaranya adalah kajian kita pagi ini, kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Beliau menamakan kitabnya kitab Riyadhus Shalihin, taman orang-orang soleh, karena berisi hadis-hadis yang
berhubungan dengan adab, tata krama, perilaku, baik adab kepada Allah Ta'ala, adab kepada manusia, maupun adab kepada manusia. Ya, mudah-mudahan dengan kita membahas kitab ini, mengkaji kitab ini, menambah ilmu kita, menambah iman kita, dan juga menambah wawasan kita, dan mudah-mudahan kita bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Pembahasan kita melanjutkan pembahasan sebelumnya. Yang pertama bab ikhlas, yang kedua kemarin bab taubat ya. Nah, hari ini kita akan membahas bab ketiga, yaitu bab sabar. Bab sabar ini bab yang sangat berat sekali sebenarnya, karena berkaitan dengan bagaimana kita bersikap baik sabar dalam menghadapi sesama manusia, maupun sabar ketika dalam hubungannya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bagikan layarnya. Sengaja saya mengambil yang berbahasa Arab ya, biar jemaah juga mengenal bahasa Arab. Ya, terbiasa. Baik, bab sabar, bab ketiga dalam kitab Riyadhus Shalihin. Masih di muqaddimahnya, masih di awal, Imam An-Nawawi memulai setiap pembahasan babnya itu dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini beliau mulai dengan firman Allah Ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 200, ayat terakhir dari surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Ayatnya terulang ini. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, bersabarlah kalian dan berusahalah untuk bersabar. Jadi bermujahadah untuk bersabar, bersungguh-sungguh untuk bersabar, berupaya untuk bersabar. Warabitu, dan ribat. Ribat ini diartikannya dengan ribat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. La'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan kejayaan, mendapatkan kemenangan, agar kalian beruntung. Kemudian yang kedua, dalam surat Al-Baqarah ayat 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti akan uji kalian dengan sedikit, dengan sesuatu. Itu berupa ketakutan, kelaparan, dan berkurangnya harta dan jiwa, dan berkurangnya buah-buahan atau penghasilan, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Ditutup ayat ini dengan wabashshirus sabirin. Allah menguji kita dengan berbagai macam ujian, dan Allah SWT sebutkan bahwa yang beruntung, yang mendapatkan kabar gembira, yang mendapatkan pahala adalah orang-orang yang bersabar dalam menghadapi ujian-ujian tersebut. Kemudian di dalam surat Az-Zumar ayat 10, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabar yang diberikan balasan mereka tanpa perhitungan. Nggak ada batasnya. Jadi orang bersabar itu nanti di hari kiamat diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa batasan. Kemudian surat Asy-Syu'ara ayat 43, walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Dan bagi orang yang bersabar dan memaafkan, mengampuni, sesungguhnya hal tersebut termasuk di dalam perkara yang besar, atau orang-orang yang kuat pendiriannya, orang-orang yang kuat imannya, perkara-perkara yang besar. Maka kita mengenal di dalam keimanan kepada para nabi dan rasul, ada yang disebut dengan nabi-nabi atau rasul-rasul yang ulul azmi. Itu para nabi dan rasul yang ujiannya lebih berat dibandingkan dengan ujian yang Allah berikan kepada nabi-nabi selain mereka. Ada 5 orang. Di antaranya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di nomor 1-nya. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah 154 Allah katakan,
Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang beriman, minta tolonglah, minta bantuanlah dengan kesabaran dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menjadikan sabar sebagai pertolongan kita atau menjadi tempat kita untuk meringankan permasalahan kita. Ketika ada masalah yang kita hadapi, maka salah satu jalan keluarnya adalah dengan bersabar. Ista'inu. Ya, tentunya kita minta tolong, minta bantuan, minta pertolongan itu kepada Allah Ta'ala, tapi melalui kesabaran. Wassalah, dan dengan salat. Jadi salat itu adalah sebagai penenang jiwa. Jika ada masalah, Rasulullah SAW ketika menghadapi masalah atau ada masalah, beliau mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis salah. Tenangkan hati kami dengan salat. Maksudnya qomat. Karena Rasulullah SAW dijadikan salat itu, kata beliau, adalah waju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan salat itu sebagai penyejuk mataku. Jadi Rasulullah tenang hatinya ketika salat. Maka kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi masalah atau ada perkara besar yang kita hadapi, kita disuruh untuk minta tolong kepada salat, maksudnya dengan melalui salat kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita keluar dari permasalahan tersebut. Innallaha ma'as sabirin, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah SWT mengingatkan kita ketika menghadapi permasalahan itu, jangan lupa untuk terus bersabar, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Kemudian di dalam surat Muhammad ayat 31, ayat terakhir yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam bab ini, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin, dan kami pasti akan uji kalian hingga kami mengetahui, sehingga kami tahu siapa di antara kalian yang betul-betul berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Berjihad di jalan Allah taala dengan niat yang ikhlas. Di antara kalian was-sabirin, dan kami tahu siapa yang bersabar menghadapi ujian itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya itu dengan ujian, menguji hambanya dengan musibah, menguji hambanya dengan macam-macam ujian. Itu Allah ingin tahu siapa yang betul-betul bersabar, siapa yang betul-betul bersungguh-sungguh, siapa yang betul-betul mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang betul-betul imannya benar gitu. Siapa yang imannya murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diuji tidak ketahuan. Seperti orang sekolah, baru ketahuan kualitas murid itu ketika mereka mengikuti ujian atau tes. Sampai di mana tingkat pemahamannya, sampai di mana tingkat dia tahu atau paham dengan pelajaran yang diberikan. Ya. Maka perlu ada ujian, apalagi ujian hidup. Ya. Mohon di mute suaranya.
Ini masih ada aja. Hujan masih ada aja. Oh masih ada terus. Yang lama ya. Ya. Itu yang lama ya. Yang lama ya. Itu yang lama. Itu yang lama. Ya. Hah? Jangan lah kalau lama, yang lama mah. Ustaz, Afwan mic-nya ke mute. Nggak kedengeran Ustaz suaranya. Ya di-mute-kan semua sama admin. Halo? Iya udah Ustaz. Udah terdengar Ustaz, Ya. udah terdengar sudah kebuka. Udah, oke, syukran. Saya lanjutkan. Jadi kesabaran yang kedua adalah kesabaran menghadapi maksiat atau hal-hal yang diharamkan Allah Ta'ala. Dengan apa? Bersabar dengan menahan dirinya dari melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, melakukan kemungkaran. Karena sebenarnya jiwa kita itu atau nafsu kita itu ada keinginan untuk melakukan itu. Maka Allah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ada peluang untuk melakukan dosa. Tapi kemudian ketika kita ingat ancaman Allah Ta'ala, ketika kita ingat apa konsekuensi nanti yang kita hadapi ketika kita melakukan dosa itu, maka kita menahan diri. Oh, nanti kalau saya mengucapkan kata-kata yang tidak baik, maka Allah SWT catat itu sebagai sebuah keburukan, sebagai dosa. Kalau saya melakukan perbuatan dosa dengan fisik saya akan dicatat oleh Allah Ta'ala. Sehingga kemudian kita nggak jadi. Nggak jadi. Karena ingat apa? Ingat dengan konsekuensi dari perbuatan tersebut. Maka kita bersabar. Menyabarkan diri kita. Misalnya, secara lisan, berdusta. Kalau dusta, nanti saya akan disebut sebagai pendusta. Kalau curang, nanti akan saya, kalau Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mencurangi maka dia bukan golonganku. Man ghasyana falaysa minna, barang siapa curang dalam berdagang, maka dia bukan golonganku, kata Nabi. Atau memakan harta dengan cara batil, mengambil hak orang lain dengan cara batil, dengan cara tidak benar, ini adalah sebuah dosa yang nanti akan mendapatkan hukuman. Hal tersebut yang membuat kita akhirnya menahan diri untuk melakukan dosa atau maksiat dan kemungkaran tersebut. Ini bersabar ketika ada peluang atau ada bisikan setan itu menggoda manusia itu setiap saat seperti darah yang mengalir dalam tubuh kita, nggak terasa, ya. Nggak terasa dia menggoda kita. Kadang bisikan-bisikan halus,
Nah, ketika kita terlintas pikiran-pikiran buruk itu segera beristighfar dan kemudian segera berta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Astaghfirullahaladzim. Ya, mudah-mudahan dengan ta'awuz dan istighfar itu kita dapat menahan diri dari melakukan perbuatan maksiat, dosa, dan kemungkaran itu. Nah, ini tentunya membutuhkan sebuah perjuangan, ya, dan juga tidak menutup kemungkinan kita akan dinasihati orang, diingatkan orang lain, Pak jangan, Pak Bu jangan, Bu saudaraku jangan melakukan itu. Jadi ketika ada yang mengingatkan kita, itu kita harusnya bersyukur. Rahimallahu mur'an ahda ilayya uyubi. Khalifah Ar-Rasyidin yang kelima menurut para ulama, ya, karena saking adilnya beliau, itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu mengatakan berkata bahwa semoga Allah merahmati orang-orang yang menunjukkan kepadaku aib-aibku. Rahimallahu mur'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati orang yang menunjukkan kepadaku aib-aibku. Jadi kita hendaknya bersyukur ketika ada orang menegur kita, mengingatkan kita. Karena itu mungkin cara Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita sehingga kita tidak terjerumus kepada dosa. Jangan kita berbalik ketika ada orang nasihati kita bilang kamu tahu apa, kamu begini-begini, kita nggak suka. Justru ketika dinasehatin kita bersyukur kepada Allah Taala karena kita nggak jadi gitu. Atau kita tidak sampai terjerumus ke dalam dosa tersebut. Yang ketiga, dan ini yang paling sering kita hadapi, ya, yaitu bersabar menghadapi takdir Allah. Takdir Allah yang tidak mengenakkan bagi kita, yang menyakitkan, yang kita sedih, ya misalnya kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangan harta, kehilangan jabatan, ataupun apapun yang membuat kita tidak senang, ya. Secara pribadi kita nggak suka. Kita tidak mau mendapatkan musibah itu, tapi kita bersabar dengan ketetapan Allah. Nah, dalam menghadapi musibah itu ada orang yang justru dia bersyukur ketika ditimpa musibah, dia bersyukur. Kenapa? Dia bilang karena apa yang saya dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala atau apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada saya itu lebih banyak daripada musibah yang saya hadapi ini. Musibah ini nggak ada apa-apanya dibanding nikmat yang telah saya terima selama ini. Maka dia bersyukur. Tapi ada juga, jadi para ulama membagi kesabaran dalam menghadapi musibah atau sikap orang ketika menghadapi musibah atau takdir Allah Subhanahu wa taala itu ada 4. Yang pertama adalah orang yang tasakhat, orang yang marah. Yang kedua orang yang bersabar, yang ketiga orang yang ridho, yang keempat orang yang bersyukur. Nah, tentunya yang paling rendah yang pertama, yang paling tinggi yang bersyukur. Siapa mereka? Yang pertama orang yang kondisinya ketika menghadapi musibah adalah orang yang marah. Dia tidak terima. Dan kemarahan itu diungkapkan dalam hatinya, dengan lisannya, dan bahkan dengan perbuatannya. Bagaimana dia menolak atau tidak menerima musibah itu, atau marah dengan musibah itu, dalam hatinya dia mengatakan, na'udzubillah min dzalik, dia mencela Allah Subhanahu wa taala, mengatakan dalam hatinya bahwa Allah tidak adil. Ya Allah, kenapa aku sudah hidup miskin? Kau uji lagi dengan ujian berat ini. Apa salahku ya Allah? Seakan-akan dia protes kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya, kenapa bukan si fulan yang diuji? Kenapa harus aku? Ini na'udzubillah min dzalik, ya. Orang yang seperti ini dia tidak siap untuk menerima atau dia tidak bisa tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dengan lisannya dia tidak menerima musibah itu atau dia protes kepada Allah taala dengan lisannya, mengatakan maaf ya, naudzubillah min dzalik, misalnya sial ini, wah ini, dengan lisan dia ungkapkan kekesalannya, kemarahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mencela, ya, teriak-teriak. Ini tentunya adalah bentuk ketidaksabaran dalam menghadapi musibah itu. Nah, yang ketiga dengan perbuatan. Ada yang ketika diuji Allah Ta'ala dengan kehilangan orang yang dia kasih dengan memukul wajahnya, memukul-mukul kepalanya ke dinding, atau merobek-robek bajunya. Dan ini dulu sering, maka Rasulullah mengingatkan,
Jangan sampai seorang itu ketika mendapatkan musibah merobek baju, memukul wajah, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menarik-narik rambutnya, ya kita lihat orang-orang yang maaf ya non muslim ketika mereka ditimpa musibah itu kelihatan itu. Karena mereka tidak percaya dengan hal tersebut gitu. Tidak percaya bahwa itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mukul-mukul, marah-marah, ngamuk-ngamuk ya. Dan menyalahkan orang dan menyalahkan takdir. Ini 4 sikap yang pertama. Sikap yang kedua adalah orang yang bersabar. Ketika mendapatkan musibah, dia bersabar. Menahan dirinya. Walaupun dalam hatinya dia nggak suka dengan musibah itu. Tapi dia bersabar. Dia tidak menunjukkan kekesalannya dengan lisannya, dengan hati, dalam hatinya, dan dengan perbuatan. Dia nahan. Tapi dia tahu kita tahu dia tuh nggak suka. Dia sedang diuji dengan kehilangan barang atau orang yang dia kasihi, tapi dia menahan diri, dia berusaha tidak menunjukkan protesnya. Dia berusaha untuk menahan dirinya sehingga tidak nampak bahwa dia marah. Ini yang kedua, yang bersabar. Jadi dalam hatinya tetap dia nggak suka dengan musibah itu, tapi dia berusaha untuk bersabar dan bersabar. Dan yang ketiga, orang yang ridho. Orang yang ridho dengan musibah itu, misalnya dia menerimanya dengan hati yang lapang, hati yang terbuka. Ya udah, katanya. Kalau memang bukan rezeki, udah kita terima aja ini. Mereka mengatakan ini adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terima. Ada hikmah di balik ini, insya Allah. Dia tenang, bahkan mungkin dia senyum menghadapi musibah yang sedang dia dapatkan. Nah, orang yang seperti ini tentunya adalah orang-orang yang luar biasa keimanannya. Dan ridhonya sempurna. Tidak ada sedikit pun dalam hatinya ngedumel gitu atau protes. Ya kelihatannya ridho tapi sebenarnya dalam hatinya protes kepada Allah Ta'ala. Enggak, dia sempurna. Hatinya ridho, lisannya ridho, dan perbuatannya juga menunjukkan dia adalah tenang. Orangnya tenang sekali ketika mendapatkan musibah. Nah, yang keempat tentunya yang paling tinggi ini. Kondisi seorang yang tingkat keimanannya paling tinggi menghadapi musibah, itu orang yang bersyukur. Fayashkurullaha alaiha. Dia ditimpa musibah, dia bilang apa? Ya mungkin cara Allah mengingatkan saya. Ini cara Allah menghapus dosa saya. Karena tidaklah seorang mukmin ditimpa musibah sampai kepada kakinya tertusuk duri kecuali Allah angkat dosa-dosanya. Allah hapus dosa-dosanya. Asal dia bersabar. Maka Rasulullah mengatakan, ajaban di amril mukmin. Sungguh menakjubkan perkara mukmin itu. In asabat walaysa dzalika illa lil mu'min. Dan itu tidak terjadi kecuali dari seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Semua perkaranya baik. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang dia sukai, dia bersyukur, itu kebaikan baginya. Wa in asabathu darra sabar fakana khairan lah. Dan apabila dia tiba musibah, dia bersabar dan itu kebaikan baginya. Wa laisa dzalika illa lil mu'min. Dan itu tidak didapatkan kecuali dari seorang mukmin. Artinya yang lain nggak dapat. Orang lain ketika mendapatkan nikmat, dia nggak boro-boro bersyukur. Apalagi ditimpa musibah. Wah, dia mengamuk-ngamuk. Gitu. Tapi bagi seorang mukmin hendaknya ketika dia mendapat sesuatu yang dia menyenangkan dia bersyukur. Ketika dapat musibah, dia bersabar. Dan dua-duanya baik baginya. Nah, yang tingkat keempat ini, kondisi atau sikap seseorang ketika mendapatkan musibah adalah dia bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kenapa dia bersyukur? Rasulullah mengajarkan kita. Ketika mendapatkan musibah, dengan ucapan beliau, Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi. Ini takdir Allah Ta'ala, ya kita terima, dan mudah-mudahan di baliknya ada hikmah yang kita tidak tahu. Apa hikmah di balik musibah ini. Sehingga dia tenang, dan dia bersyukur. Fayashkurullahu min ajli annallaha yurattibu lahu minas sawab ala hadhil musibah aksar mimma asabah. Dia bersyukur kenapa? Karena Allah Ta'ala akan memberikannya pahala ketika dia bersabar menghadapi musibah ini. Dan dibandingkan dengan musibah itu. Jadi istilah musibah itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan pahala yang Allah janjikan dan dibandingkan dengan apa yang Allah telah berikan kepadanya selama ini. Maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh hadza yudhkaru an ba'dil 'abidat annaha usibat fi asbu'iha. Disebutkan dalam kisah-kisah para ahli ibadah dari kalangan orang-orang dulu, ada seorang wanita yang jarinya luka.
Fahamidatillah ala dzalik. Dia bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dia mengucapkan alhamdulillah. Kemudian orang-orang bertanya, kenapa engkau ucapkan alhamdulillah? Kaifa tahmadinallah wal usbu'a qad asabahu ma asabah. Dan jarimu terluka, terpotong. Apa dia bilang? Qalat inna halawata ajriha ansatni mararata sabriha. Halawah itu indahnya, manisnya pahala yang Allah berikan ketika aku bersabar menghadapi musibah itu, membuat aku lupa akan sakit yang aku derita dari luka ini. Janji yang Allah berikan, pahala yang besar yang Allah janjikan kepadaku kalau aku bersabar menghadapi musibah ini, membuat aku lupa perihnya luka ini. Jadi beliau bersyukur kepada Allah Ta'ala. Karena apa? Karena nikmat yang Allah berikan kepada beliau lebih banyak dibandingkan dengan musibah. Tapi memang ini tingkat yang paling tinggi. Kita mungkin perlu belajar, perlu berlatih untuk bisa memiliki sikap seperti ini ketika menghadapi musibah. Ya, mungkin kita saya katakan di awal, bab ini bab yang sangat berat sekali. Kita ngomongnya enak, sabar, sabar, sabar. Tapi dalam praktiknya mungkin terkadang kita lost, kita lepas kontrol, mungkin kita harus ada yang mengingatkan kita, sabar, sabar, sabar. Kemudian pengarang kitab ini yaitu Imam Nawawi menyebutkan ayat 200 dari surat Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah dan berupayalah untuk sabar. Bersabar itu biasa, wasabiru berupaya agar menjadi orang yang sabar. Warabitu ribat ini bisa bermakna berjaga-jaga ya, di depan medan pertempuran. Wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung, agar kalian menang, agar kalian mendapatkan kemuliaan. Fa'amarallahu al-mu'minina bimuqtada imanihim. Allah merintahkan kaum mukminin dengan iman mereka wa bisyarafi imanihim bihadzil awamir al-arba'ah. Dengan 4 perintah ini. Isbiru, wasabiru, warabitu, wattaqullah. Ada 4 perintah yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Sabar, musabarah, ribat, dan takwa. Sabar ketika menghadapi musibah. Musabarah dalam taat. Berupaya sabar ketika kita beribadah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dan murabatah. Murabatah itu berada di garis terdepan atau berupaya selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Setelah melakukan kebaikan, lakukan lagi kebaikan-kebaikan yang lain. Terus berusaha dalam kebaikan. Ribat juga bermakna berada di garis terdepan dalam medan pertempuran, berjaga-jaga. Kemudian wattaqwa dan takwa, ta'ummu dzalika kullahu, dan takwa perintah terakhir wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah mencakup semua tadi. Sabar, musabarah dan ribat itu semua terangkum di dalam kalimat wattaqullah. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah kalian semua agar kalian beruntung. Fasbiru an maharimillah. Maka bersabar menghadapi apa yang diharamkan Allah Ta'ala dengan tidak melakukannya. Orang-orang yang ketika diuji oleh Allah Ta'ala dengan kemaksiatan, imannya ketika itu sedang rendah-rendahnya, dia diuji oleh Allah Ta'ala. Apakah dia mau melakukan kemaksiatan itu atau dia berhenti. Maka orang-orang mukmin, orang-orang bertakwa, ketika diuji dengan hal tersebut, mereka adalah orang-orang yang bersegera kembali kepada Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang apabila mereka melakukan sebuah dosa atau menzolimi diri mereka, fahisyah dosa kecil, menzolimi diri dengan dosa besar, zakarullah, mereka ingat kepada Allah Ta'ala, langsung ingat dengan Allah Ta'ala. Atau ada yang mengingatkannya, fastaghfaru lidzunubihim. Mereka segera, ini babnya langsung ya, istighfarnya langsung, tidak ditunda-tunda. Maka mereka bersegera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan mereka tidak ada yang mengampuni dosa mereka kecuali Allah Ta'ala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-menerus atau berulang-ulang kembali melakukan dosa itu, diulang-ulang terus, atau terus berada dalam dosa itu. Mereka berlepas diri dari dosa yang mereka lakukan. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui bahwa itu adalah dosa. Jadi
dalam menghadapi ketika bersabar menghadapi maksiat, menghadapi apa yang diharamkan Allah, kita juga mesti bersabar, yaitu dengan tidak melakukannya. La taf'aluha tajannabuha wa la taqrabuha. Jangan deketin, jangan atau menjauhkan diri. Termasuk juga ketika kita melewati atau berada di satu tempat yang di situ banyak dilakukan maksiat. Sebagai seorang mukmin, kita diperintahkan untuk meninggalkan tempat tersebut, untuk menjauhi tempat-tempat tersebut, tempat-tempat yang banyak di situ dosa. Bukan kita menganggap diri kita paling suci, enggak. Justru kita menjaga diri kita jangan sampai ikut terjerumus ke dalam kemaksiatan yang sedang berlangsung. Banyaklah, saya nggak tidak perlu sebutkan satu persatu, banyak kali ya tempat-tempat yang bermaksiat. Maaf, misalnya diskotik, sudah tahu itu tempat maksiat, kita masih datang juga dengan alasan saya mau berdakwah di situ. Kalau kita tidak kuat imannya, bukannya kita mendakwahi orang, justru kita yang terpengaruh. Paling tidak kita mendengar hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala, melihat aurat wanita, melihat aurat yang tidak boleh kita lihat. Berada di tempat itu aja sudah suatu permasalahan. Nah, ketika melintasi tempat tersebut, kita menjauh. Ya. Bukan kita tidak mau berdakwah. Khawatir justru kita yang terwarnai. Gitu. Lama-lama akhirnya terbiasa. Terbiasa akhirnya na'udzubillah min dzalik, akhirnya Allah uji kita terperangkap di dalam dosa itu juga. Maka ketika ada kemaksiatan, ada satu kemungkaran, sikap kita selaku seorang mukmin adalah menjauhi tempat itu sejauh-jauhnya, demi menjaga iman kita. Dan menghadapi maksiat itu, bersabar menghadapi maksiat itu dengan menahan diri, ya. Karena jiwa kita itu kadang-kadang meronta-ronta, ingin tertarik dengan oh enak juga. Kenapa? Jadi Rasulullah katakan bahwa surga itu dikelilingi dengan jalan menuju surga itu dikelilingi dengan duri, dengan onak duri, dengan ujian yang banyak sekali. Dan jalan menuju neraka itu dihiasi dengan bunga-bunga yang indah. Enak kayaknya. Wow, Masya Allah, ini menyenangkan. Tidak tahu kita ujungnya adalah ternyata neraka. Maka dalam ujian kehidupan kita hendaknya bersabar. Adapun musabarah itu wasabiru, bersabar, berusaha untuk sabar itu dalam ketaatan. Ini dalam hal ketaatan ini kita lakukannya dengan bermusabarah, berusaha untuk sabar. Ketaatan itu di dalamnya ada dua perkara. Yang pertama, fi'lun yatakallafu bihil insan wa yulzim nafsahu bihi. Yaitu perbuatan yang kita membebankan diri kita untuk melakukannya. Kita memaksa diri kita untuk melakukannya. Kita paksa. Ya. Dan yang kedua, saqalun 'alan nafs. Berat bagi jiwa kita sebenarnya. Li'anna fi'la ta'at katarkil maksiyah saqilun 'alan nufus. Mengerjakan ketaatan itu seperti kita meninggalkan kemaksiatan. Berat sebenarnya dalam diri kita itu. Wah, capek banget nih. Ayo ikut pengajian. Wah, capek. Mendingan ini kan pagi Ahad, enakan kita tidur. Capek saya kerja semingguan. Masa pagi-pagi harus ikut kajian majelis ilmunya Asiatur lagi. Capek. Duduk, dengerin. Nah, kalau kita nggak bersabar ketika duduk dalam majelis taklim apapun, kita nggak dapat ilmu, ya nggak dapat keberkahan. Baru duduk sebentar udah pegel, kita tinggalkan. Baru baca Quran sebentar, aduh capek banget ini mata, mana diuji dengan penglihatan yang tidak jelas lagi. Akhirnya kita tinggalkan majelis itu. Nah ini kita membutuhkan kesabaran dalam ketaatan seperti kita membutuhkan kesabaran dalam meninggalkan kemaksiatan. Kesabaran dalam taat itu perlu juga diingatkan orang lain, diajak oleh orang lain. Itu tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran itu artinya dalam mengajak orang untuk berbuat baik, dan ketika diajak orang untuk berbuat baik, kita harus saling mengingatkan satu sama lain. Bapak Ibu, mari kita ikut kajian. Bapak Ibu, mari kita berjamaah. Ya, jadi kesabaran itu bukan hanya ketika menghadapi musibah saja, tapi kesabaran ketika dalam melakukan ketaatan, kita juga harus memiliki kesabaran yang tinggi. Apalagi misalnya sholat tarawih, imamnya panjang, waduh, pada ngedumel di belakang. Ya Allah, nih kapan rukuknya? Katanya. Ya, imamnya bacanya satu malam 1 juz.
sholatnya 8 rakaat tarawihnya. Itu berarti dibagi satu rakaat itu satu halaman lebih, ya, atau satu lembar lebih. Ya Allah, ini pak kaki udah pegel banget, ya, udah gempor nih kaki nih, lutut udah gemeter. Tapi bersabar tuh sampai selesai. Dan ketika selesai tuh nikmat rasanya. Ya, tapi kalau nggak sabaran, ya Allah dia baca alif lam mim, ini kapan kelarnya gitu kan. Baru mulai Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu Akbar. Nyesel saya sholat di sini. Kenapa? Baca alif lam mim. Panjang nih ceritanya katanya. Mendingan cari masjid yang biasa-biasa aja. Ya memang semuanya kembali kepada kita. Tapi kalau kita bertahan terus sampai selesai itu satu juz satu malam itu, nanti di akhir sholat kita merasakan, Masya Allah, nikmat banget ya. Ternyata sholat panjang. Kita bisa bermunajat kepada Allah, mendengarkan ayat. Kita dengerin aja dapat pahala tuh Bapak Ibu. Ya, kita dengerin doang tuh, ikut sholat dapat pahala sholat tarawihnya, dengerin ayat yang dibaca dapat pahala mendengarkan Quran. Ini yang selalu kita kedepankan ketika kita dalam ketaatan. Pahala yang Allah janjikan itu lebih besar daripada sakitnya badan kita, capeknya badan kita, ngantuknya mata kita dalam ketaatan itu. Sebagaimana kita meninggalkan maksiat memang berat, ya. Udah terbiasa dengan kemaksiatan itu memang berat banget. Tapi ketika kita tinggalkan, kita ingat janji Allah Ta'ala, kalau seseorang meninggalkan kemaksiatan karena Allah, meninggalkan sesuatu yang diharamkan Allah karena Allah Ta'ala, maka Allah akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Maka bersabar dalam ketaatan itu lebih afdol dari bersabar menghadapi maksiat, karena butuh perjuangan itu. Dan ke dalam melaksanakan ketaatan, yang paling penting juga adalah terus-menerus dilakukan. Mudawamah. Ya. Mudawamah itu Rasulullah SAW mengingatkan kita, sebaik-baik amal adalah sesuatu yang rutin kita lakukan, walaupun sedikit, walaupun kecil. Khairul a'mali adwamuha wa in qalla, kata Nabi. Sebaik-baik amal itu adalah sesuatu yang mudawamah, yang terus rutin kita lakukan, walaupun kelihatannya kecil. Misalnya, setiap hari kita pagi itu selalu sholat duha, walaupun cuma 2 rakaat, misalnya. Setiap hari kita baca Quran mungkin cuma 1 halaman atau setengah halaman, tapi rutin tiap hari kita baca. Tiap hari kita sedekah 1.000, 2.000, tapi rutin tiap hari kita sedekah segitu. Ini lebih baik bagi Allah, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada kita beramal tapi jarang-jarang gitu. Walaupun baca Quran sekali, misalnya 1 bulan Ramadan kita khatam 2 kali atau 3 kali atau 1 kali lah minimal, tapi habis itu nggak baca Quran lagi. Itu tak baik. Bersedekah seminggu sekali atau sebulan sekali atau mungkin setahun sekali bulan Ramadan. Lebih baik kita sedekah setiap hari atau setiap minggu lah, tapi rutin setiap minggu, setiap Jumat kita siapkan uang untuk sedekah. Kita kumpulin selama seminggu uang, kemudian setiap Jumat kita sedekahkan misalnya. Itu lebih baik. Baca Quran juga begitu. Hari ini baca cuma 2 ayat, tapi rutin 2 ayat. Tiap hari dibaca minimal. Nanti bisa menambah lagi, bisa 5 ayat, bisa 1 halaman, bisa 1 hari bisa setengah juz, dan seterusnya. Itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada kita beramal terputus-putus walaupun banyak. Ya. Maka bersabar dalam ketaatan itu lebih afdal daripada bersabar menghadapi maksiat. Maka Allah katakan wasabiru. Jadi musabarah itu lebih dari sekedar bersabar biasa. Jadi ada upaya, ada mujahadah, ada kesungguhan kita dalam bersabar itu. Jadi dengan usaha keras kita bersabar dalam ketaatan. Nah, kita saling mengingatkan. Ketika ada teman kita yang kelihatannya kok ibadahnya lemah, ya kita ingatkan. Ayo Mas, ayo Pak, Bu, kita tingkatkan ibadah kita. Baik, ini masih panjang. Saya langsung ke hadisnya. Ya. Kita langsung kepada hadisnya. Hadis yang pertama, qala al-musannif rahimahullah wa an Abi Malik al-Harits bin Asim al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
at-tahuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard, was-salati nurun, was-sadaqatu burhan, was-sabru diya, wal qur'anu hujjatun laka au 'alaika, kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Dari Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tahuru syatrul iman. Bersuci itu sebagian dari iman. Syatr, sebagian dari iman. Walhamdulillah, ucapan alhamdulillah tamla'ul mizan, memenuhi timbangan. Ucapan subhanallah walhamdulillah tamla'ani, dua-duanya memenuhi, atau tamla'u, memenuhi ma bainas samawati wal ard, memenuhi, mengisi atau memenuhi antara langit dan bumi. Was-salatu nur, dan salat adalah cahaya. Was-sadaqatu burhan, sedekah adalah burhan, bukti yang dapat kita nanti buktikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Was-sabru diya, kesabaran adalah cahaya. Wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika, dan Al-Qur'an adalah hujjah bagimu atau hujjah atasmu. Hujjah bagimu ternyata menjadi penolong atau menjadi nanti akan bersaksi bahwa kita tidak menjalankan isi Al-Qur'an. Kullun nas yaghdu, semua manusia akan lewat, maksudnya akan pergi, akan meninggalkan dunia ini. Faba'i'un nafsahu famu'tiquha, maka beruntunglah orang yang membebaskan dirinya dari apa? Dari hawa nafsunya, au mubiquha, atau membinasakannya. Semuanya akan lewat, semua akan berlalu, semua akan pergi. Maka beruntung orang yang membebaskan dari hawa nafsunya atau yang membinasakan dengan memperturutkan hawa nafsunya. Hadis ini berisi beberapa pelajaran. Yang pertama, Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa bersuci itu sebagian dari iman. Syatr itu nisfun, sebagian. Kenapa? Kita dalam beribadah disyaratkan untuk bersuci. Dalam segala kondisi pun kita diminta untuk selalu dalam kondisi bersuci. At-tahur. Maka kita disunahkan berwudu. Walaupun bukan untuk salat, kita baca Quran berwudu. Kita mau pergi kerja berwudu. Mau apapun kita selalu berusaha untuk berwudu, bersuci, atau dalam kondisi suci. Sehingga ketika misalnya tiba waktu salat, kita nggak repot-repot lagi untuk berwudu. Atau ketika kita misalnya ada waktu luang, kita sholat sunnah 2 rakaat. Dan ketika seorang berusaha menjaga wudunya, dia akan merasa jiwanya tenang, selalu terjaga. Jiwanya tenang, dijaga oleh Allah Ta'ala, dan insya Allah bisa menahan diri. Karena dia dalam keadaan bersuci. Kemudian, Rasulullah SAW juga menganjurkan kita selalu berwudu, mudawamah alal wudu. Ya, jadi selalu berwudu dalam keadaan bersuci. Kita bahkan, mohon maaf, dalam hubungan keluarga pun, ya, ketika seseorang selesai, berhubungan badan, ya, berhubungan badan dengan istrinya atau pasangannya, kemudian kalau dia belum mau mandi, ya, mandi junub, maka dia disunahkan untuk berwudu. Walaupun dalam keadaan junub, dia disunahkan untuk berwudu. Ya. Jadi tidur dalam keadaan berwudu. Jadi wanita pun dalam keadaan, misalnya dalam keadaan datang bulan pun disunahkan tetap dalam kondisi berwudu walaupun dia tidak bisa sholat. Mengambil berkahnya. Yang kedua, walhamdulillah. Ucapan alhamdulillah. Ketika mendapatkan nikmat, ya, kita ucapkan alhamdulillah. Ketika diuji, kita ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Tamla'ul mizan. Tamla itu memenuhi. Al-mizan, memenuhi timbangan. Akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat kelak. Kita tidak tahu amal soleh mana yang akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita kelak nanti di hari kiamat. Maka kita diantaranya adalah dengan banyak-banyak, mohon maaf sebentar, dengan memperbanyak ucapan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu, alhamdulillah. Ya, dapat nikmat sedikit, alhamdulillah. Dapat nikmat banyak, alhamdulillah. Semua disyukuri.
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa subhanallah walhamdulillah digabung ya, ditambah dengan kalimat tasbih. Subhanallah walhamdulillah tamla'ani, dua-duanya memenuhi, au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Kalau tadi memberatkan timbangan, kalau ditambah dengan subhanallah walhamdulillah itu akan memenuhi antara langit dan bumi, memenuhi langit dan bumi. Oh, banyak banget itu. Artinya pahalanya itu sebanyak isi langit dan bumi atau antara langit dan bumi. Langit dan bumi luas banget. Hanya dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah. Ini luar biasa. Jadi ini adalah salah satu tafsiran dari ayat terakhir dari surat At-Taubah. Atau ayat kedua terakhir sebelum At-Taubah. Ayat 128. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Harisun 'alaikum artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berusaha agar umatnya selalu mendapatkan kebaikan. Selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah dengan beliau mengajak kita, memotivasi kita, menganjurkan kita, menyuruh kita untuk berzikir, berdoa, melakukan ibadah-ibadah sunnah dan juga tentunya ibadah-ibadah wajib. Itu adalah sebagai tafsiran dari ayat harisun alaikum. Beliau berusaha umatnya selalu mendapatkan kebaikan. Nah, ini salah satunya. Ucapan yang ringan di lisan. Tapi Masya Allah, ya, ini pahalanya sangat besar sekali. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Kalau mau ditambah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, saya ingatkan ya kepada para jemaah haji atau jemaah umroh yang mau berangkat misalnya, atau nanti ada kesempatan berangkat lagi bagi alumni, ketika sa'i, itu seringkali kita mendengar ketika dalam proses sa'i itu, Safa Marwah ataupun Marwah Safa, kita mendengar dari jemaah lain ya, itu teriak-teriak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, mengganggu yang lain. Kita tidak perlu begitu. Alhamdulillah di Asia Tour kita disiapkan TGS ya, alat dengar, sehingga mutawifnya atau TL-nya atau pemimpin ibadahnya tak perlu teriak-teriak, dan jemaah pun nggak perlu teriak-teriak seperti itu kayak orang demo gitu. Karena itu pertama nguras tenaga, yang kedua mengganggu orang lain. Udah, kita doa itu berzikir itu dengan suara yang lembut, ya, suara yang tadarru' wa khufyah, dengan penuh ketundukan, dan khufyah suaranya pelan. Boleh kita tinggikan, tapi jangan sampai mengganggu orang lain. Ya, mudah-mudahan kita bisa komitmen para pembimbing ibadah di Asia Tour, alhamdulillah komitmen untuk tidak mengganggu orang lain ketika dalam tawaf ataupun dalam sa'i. Kemudian wassalatu nur. Salat adalah cahaya. Orang yang salatnya baik, dia akan ada cahaya yang memancar dalam dirinya. Artinya apa? Cahaya itu menerangi. Dia menjadi contoh bagi orang lain. Maka Allah katakan, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Artinya salat itu yang menahan kita dari melakukan perbuatan keji dan munkar. Ya, terus salat sebagai cahaya juga. Orang yang salatnya benar, orang salatnya khusyuk, itu akan ada efeknya dalam kehidupan dia sehari-hari. Wassadaqatun burhan. Sedekah itu sebagai burhan, sebagai bukti. Ya, menjadi bukti nanti di hari kiamat. Dan juga bukti di dunia ini bahwa dia adalah orang-orang yang bersyukur ketika Allah berikan nikmat. Dengan apa? Dengan dia berbagi kepada orang lain. Sedekah ini bisa sedekah wajib ataupun sedekah sunnah. Sedekah wajib itu zakat. Dengan dia mengeluarkan zakat sesuai dengan nisabnya, sesuai dengan hitungannya dari harta yang Allah berikan kepada dia, berarti dia bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sebagai bukti syukur dia, sebagai tanda syukur dia kepada Allah, karena telah Allah berikan harta kepada dia. Sedekah sunnahnya, ya, yang mungkin belum sampai nisab zakatnya, belum sampai hitungan wajib berzakat, dia tetap sedekah. Bersedekah itu tidak perlu menunggu kaya. Sedekah itu tidak perlu kita nunggu luang. Apalagi sedekah menunggu kita pensiun, sudah nggak perlu lagi, sudah tua, makan daging nggak bisa lagi, makannya nggak bisa lagi, udah sedekahin aja. Kenapa? Saya nggak perlu lagi. Seru yang nilainya tinggi adalah pada saat kita membutuhkan. Kita perlu dengan benda itu, kita perlu dengan harta itu, tapi kita lebih mementingkan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah, karena ada orang yang lebih membutuhkan dari kita, maka kita berikan. Atau ketika seorang pejabat
seseorang sedang menjabat jabatan tertentu, tertinggi di daerahnya, dia pergunakan kekuasaan dan kekuatannya untuk memberikan manfaat kepada warganya, kepada rakyat. Itu adalah sebuah sedekah yang paling tinggi. Jangan ketika sudah pensiun baru mau mau berbuat ini, udah nggak bisa lagi, tanda tangannya udah nggak bermakna lagi, tanda tangannya udah nggak punya kekuatan lagi. Jadi ketika kita sedang sehat, kita sedang jaya-jayanya, kita sedang berusaha mengumpulkan harta sebanyak-banyak, kemudian kita ikhlaskan, ini saya sedekahkan semuanya untuk fakir miskin. Kemudian wasabru dia, Rasulullah SAW sebutkan bahwa kesabaran adalah dia. Kalau dia itu artinya adalah cahaya itu memantul, gitu kan. Daw usyams. Jadi dia itu sumbernya. Jadi cahaya itu dari dirinya. Seperti matahari itu sebutnya cahaya matahari, itu cahaya memang dari dirinya. Adapun cahaya bulan disebutnya nur. Itu pantulan. Nah, kesabaran itu adalah sebagai cahaya yang kemudian dengan cahaya itu menerangi jalan hidup kita sehingga kita bisa menghadapi hidup ini dengan baik. Ketika diuji dia bersabar, ketika menghadapi orang dia bersabar, sehingga itu sebagai penerang bagi dirinya. Wal Qur'anu hujjah. Terakhir Rasulullah SAW menyebutkan Al-Quran sebagai bukti, sebagai hujjah. Hujjah itu dalil. Yang mana Quran itu bisa jadi penolong kita, hujjatun laka, atau nanti akan bersaksi kepada Allah Ta'ala di hadapan Allah bahwa kita di dunia tidak membacanya atau membaca tapi tidak menjalankan isi-isinya. Ini na'udzubillah min dzalik. Ketika Rasulullah SAW katakan kam min qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anuh. Betapa banyak orang yang membaca Al-Quran tanpa dia sadari ternyata Al-Quran melaknatnya. Kenapa? Karena dia tidak mengamalkan isi ayat yang dia baca. Dia tidak menjauhkan dirinya dari apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala yang Allah tuangkan di dalam Al-Quran itu. Maka jangan sampai Al-Quran kita baca Quran, tapi justru Quran melaknat kita. Kita baca Quran, kita tadaburi, kita hayati isinya, ya kita amalkan isinya semampu kita. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau menghafal surat Al-Baqarah itu selama 7 tahun. Bukan karena beliau lelet hafalannya, tapi beliau mengatakan, karena aku berusaha setiap turun ayat, aku pahami dulu, kemudian aku amalkan. Baru aku pindah menghafal ayat berikutnya. Jadi usaha atau upaya yang dilakukan oleh Umar bin Khattab itu dalam menghafal surah Al-Baqarah begitu lama. Kenapa? Karena beliau ingin ketika menghafal ayat itu langsung beliau praktekkan atau beliau terapkan. Kalau ayatnya tentang perintah, beliau laksanakan. Kalau ayat tentang larangan, beliau tinggalkan. Sehingga beliau baru bisa menyelesaikan Al-Baqarah itu selama 7 tahun. Ya, mudah-mudahan kita semua ketika baca Al-Quran, paling tidak kita tadaburi, kita hayati ayat-ayat itu, sehingga menambah kecintaan kita, makin asik kita baca Quran, dan kemudian kita tingkatkan, kita amalkan isinya. Kullun nasi yaghdu, semua manusia akan pergi. Kita akan pergi semua, ya, menuju alam yang abadi. Maka yang beruntung adalah orang yang membebaskan dirinya dari hawa nafsunya. Dan orang yang binasa, orang yang membinasakan dirinya adalah, atau manusia yang merugi adalah orang yang membinasakan dirinya dengan menjerumuskan dirinya ke dalam dosa. Maka Allah katakan, qad aflaha man zakka wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang yang mengotori jiwanya dengan dosa, dengan maksiat. Ini pembahasan kita pada pagi ini cukup hadis yang pertama. Intinya adalah bahwa kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar. Berusaha untuk sabar. Berusaha untuk selalu melakukan kebaikan dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam ayat 200 surat Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wallahu a'lam bissawab. Saya cukupkan, mungkin ada yang akan bertanya dari materi yang saya sampaikan tadi. Ya, mudah-mudahan menambah wawasan kita, menambah semangat kita, dan menambah kesabaran kita. Betapa sabar itu memang berat.
Tapi kalau kita jalankan akan mendapatkan atau kita akan merasakan manisnya iman. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bapak Ibu kita telah sama-sama menyimak ya, mendengarkan dari apa yang disampaikan, dipaparkan oleh guru kita. Begitu sangat luar biasa ya bab ini, dan ini menjadi bagian yang apa namanya, yang harus kita jadikan tuntunan ya, karena keseharian kita pasti kita akan banyak hal-hal yang tidak lepas daripada masalah kesabaran ujian kita. Apalagi kalau lagi beribadah di tanah suci. Nah, itu tentu tuntutan sabar tuh masalah luar biasa ya Pak Kiai ya. Jadi artinya apa yang disampaikan beliau tadi begitu sangat banyak kemanfaatan faidah daripada sifat sabar bila mana kita memiliki. Memang sabar itu tidak mudah ya, tetapi memang kita perlu ada kemauan ya, usaha untuk menjadi orang yang sabar. Dengan demikian mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan kita untuk menjadi orang yang sabar. Baik Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang mau bertanya dari bab yang disampaikan oleh guru kita. Silakan Bapak Ibu, jangan sungkan, jangan malu ya, jangan ragu, silakan. Karena ini adalah momen yang sangat penting ya, yang sangat bermanfaat buat kita. Kita bertanya kepada yang ahlinya, kepada memang yang pakarnya. Bas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanya mumpung ada guru kita, silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, satu pertanyaan, dua pertanyaan silakan. Baik via chat ya, di kolom chat maupun langsung ya, dibuka mic-nya, silakan yang mau bertanya. Silakan Bapak Ibu ya, jangan ragu, jangan sungkan ya, bertanya justru kepada gurunya, kepada yang memang apa namanya, ahli di bidangnya. Kebetulan guru kita ada di sini menyampaikan bab sabar. Saya rasa banyak sekali yang mungkin bisa menjadi pertanyaan kita Bapak Ibu dalam kehidupan kita sehari-hari, aktivitas kita di kantor ya, di pasar, saat kita berniaga, bertijaroh ya, pasti kita akan tidak melewati daripada hal-hal yang menuntut kita untuk menjadi orang yang sabar. Nah, bagaimana mensikapinya? Silakan bertanya Bapak Ibu. Nah, rupanya Pak Ustadz ini zamannya tawadu semua ya. Orang-orang Eh, Memang tawadu. bab sabar ini ketika diomongin gampang, tapi Ya. dipraktekinnya berat. Iya. Jadi Ustadz, mungkin saya tambahan Ustaz, ya, gimana? Padahal Ustaz, padahal. saya ini aja apa? Saya aja dulu yang ngawalin pertanyaan juga. Siapa tahu dari saya nanti ada yang mau bertanya lagi. Silakan Pak Ustaz. Ustadz, bagaimana kiat-kiat untuk bisa mensikap mensikap atau bersikap sabar ketika kita menghadapi satu cobaan ya, di mana itu kita dituntut untuk sabar mensikapinya. Apakah itu dari sisi teman kita, ya rekanan kita, ya sejawat kita yang tiba-tiba mengatakan sesuatu yang membuat kita itu amarahnya keluar, ya bagaimana kiatnya supaya kita tetap bersabar mensikapinya tanpa harus emosi, tanpa harus eh, apa namanya, eh, melempar balik dengan kemarahan. Gimana kira-kira Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam ya sabar itu kan ada tiga tadi. Ya sabar dalam taat, sabar dalam maksiat, dan sabar dalam menghadapi ujian. Nah, yang antum tanya itu sebenarnya sabar dalam kemaksiatan, artinya sabar menghadapi eh, suatu dosa, suatu kemaksiatan, atau suatu hal yang tak patut kita lakukan, yaitu ketika kita menghadapi ucapan orang yang mungkin menyakiti hati kita. Ya, baik bahkan itu dari orang terdekat segala macam. Nah, bagaimana sikap kita? Ya, kita tentunya pertama istighfar. Istighfar khawatir apa yang dia ucapkan dia itu benar. Ya. Kalau betul apa yang dia ucapkan ya kita istighfar saja dan menerima itu sebagai nasihat. Kalau misalnya itu fitnah, yang diucapkan adalah fitnah, maka udah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan la haula wala quwata illa billah, bahwa itu adalah ujian
keikhlasan kita, kesabaran kita dalam menghadapi ucapan tersebut. Intinya ketika kita diuji dengan hal tersebut, ya, kita banyak-banyak berzikir aja. Ya. Saya sering mencontohkan begini, Ustaz. Ketika di tanah suci sedang tawaf, tiba-tiba kita disenggol orang atau di apa namanya, ya kejedut lah gitu sama siku orang Turki yang gede-gede itu biasanya. Yang kalau orang Turki kalau dia tawaf nggak peduli sama orang lain ya, kita ya. Ya, jangan sampai kita ucapkan ntar lo di luar gua balas. Ya, disitulah diuji memang. Ya, tapi memang sekali lagi Ustaz, memang setan itu tidak akan pernah membiarkan manusia untuk selalu dalam ketaatan, selalu dalam kesabaran. Dia akan pasti akan terus berusaha bagaimana manusia itu emosi ketika diuji dengan ucapan yang tidak mengenakkan kita, dengan sikap yang tidak mengenakkan kita. Sikap kita adalah ta'awudz, ya. Sikap kita berta'awudz, beristighfar, ya. Dan kita kalau memang yang dia ucapkan itu adalah benar, ya kita tinggal beristighfar aja. Kalau berkaitan dengan manusia, menzolimi orang, ya kita tinggal minta maaf kepada yang bersangkutan. Ya. Intinya dibutuhkan ketenangan ketika diuji itu. Ya. Ya, cerita sedikit, saya pernah diserempet sama anak anak muda lah, ya perempuan. Saya mau belok, udah belok nih Ustaz. Terus dia maksa masuk di kiri Ustaz. Saya mau belok ke kiri, dia maksa masuk. Sehingga motornya ya keserempet gitu. Mobil saya juga kegores. Kemudian tiba-tiba ada bapak di samping saya nyamperin pakai motor. Sabar Pak. Saya nggak jadi turun tuh kan. Mau turun juga, ngapain juga saya pikir kan. Nggak ada gunanya juga ngabisin waktu. Terus bapak tadi bilang, sabar Pak. Ya udah saya sabar. Kalau kita mau emosi bisa aja. Orang dia yang salah, dia nyerempet. Cuman ya kita pikir apa gunanya kita hadapi. Ya. Jadi memang itu butuh waktu ya. Butuh kematangan, sikap. Ya. Jadi sikap dewasa itu tidak bisa tiba-tiba jadi ya. Tapi butuh waktu, butuh proses ya. Ya mudah-mudahan kita makin dimatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sikap-sikap kita. Oh iya, tambahan Ustaz kalau boleh. Termasuk bersabar adalah sabar dalam menuntut ilmu ya. Sabar dalam menuntut ilmu itu kata Imam Syafi'i, akhi lan tanala al-ilma illa bisittatin sa'unbika an tafsiliha bibayanin. Zakaun wa dirhamun wa hirsun wa suhbatu ustazin wa ijtihadun wa tulu zamanin. Kata Imam Syafi'i, saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali melalui 6 perkara atau dengan terpenuhnya 6 hal. Aku akan jelaskan kepadamu dengan sedetail-detailnya. Yang pertama, zakat, kecerdasan. Yang kedua, dirham, uang, dana. Kemudian yang ketiga, hirs, tamak dalam menuntut ilmu. Termasuk dalam ketika hadir dalam majelis itu kan kita harus tamak, Ustaz. Harus tamak itu rakus gitu. Nanya, kalau nggak paham nanya. Kalau kurang minta tambahin. Ustaz, kurang ceramahnya. Saya pengen lagi. Atau Ustaz ilmunya kurang nih, saya pengen tambah lagi. Itu hirs. Yang nggak boleh itu kan tamak dalam harta, ya dalam keduniaan. Tapi kalau dalam ilmu, apalagi urusan akhirat, kita harus tamak. Kemudian, wasuhbatu ustazin. Bergaul dengan ustadz, bersahabat dengan ustadz, dekat dengan guru. Berkhidmat kepada guru, hormat kepada guru. Wajtihadun, yang kelima adalah bersungguh-sungguh. Nah yang kelima ini Ustadz yang berkaitan dengan sabar. Watulu zamanin. Menuntut ilmu tidak bisa instan. Ya. Harus bersabar, memakan waktu, membutuhkan waktu yang lama, ya, dan nggak bisa sehari, misalnya belajar bahasa Arab sehari bisa, bisa, amla doang dapatnya. Menuntut ilmu ini harus bersabar, termasuk dalam majelis kita harus bersabar ketika misalnya penjelasannya panjang, atau mungkin ada juga yang hadir dalam majelis ilmu kita nggak paham Ustaz. Kita hadir dalam sebuah majelis ilmu kita nggak apa, ini Ustaz ngomong apa sih? Saya kok nggak ngeh gitu, nggak ngerti-ngerti gitu. Kita bersabar, duduk di situ dapat pahala tetap, walaupun kita mungkin saat itu belum paham. Nah kemudian ketika kita pulang, kita jelasin kepada orang yang dia nggak hadir, justru dia yang paham gitu. Kamu belum paham, saya paham maksudnya begini. Jadi rubba mubalaghin au amin sami', ya, kata Nabi. Jadi justru orang yang disampaikan atau pihak ketiga yang tidak hadir dalam sebuah majelis, ketika dia disampaikan dia lebih paham, lebih memahami daripada yang mendengar langsung. Maka dalam menuntut ilmu, Bapak Ibu, para jamaah sekalian, kita harus bersabar juga.
Ya, tidak bisa kita dapat ilmu instan. Ya, kita harus bersabar, sungguh-sungguh, perlu waktu yang lama, dan juga bersabar ketika hadir dalam majelis ilmu. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakallah khair, Ustaz. Oh iya, Kum. Baik, ya Bapak Ibu, itu jawabannya ya. Jadi kita memang dalam menjadi orang yang punya sifat sabar itu tidak instan, tidak mudah, tapi kita harus yakin sepanjang kita beriktikad ingin menjadi orang yang sabar, berusaha, berupaya, pasti tahapan-tahapan itu akan kita bisa lewati dan kita akan menjadi orang yang sabar sebagai yang kita inginkan. Memang tidak mudah ya, tapi tentu kita punya niat, punya kemauan, pasti ada jalannya. Karena memang kesabaran itu pasti akan menguntungkan diri kita, sebagai yang tadi disampaikan oleh guru kita ya. Bagaimana juga dalam mahfudz dikatakan man sabara zafira, orang yang sabar itu akan mendapatkan keberuntungan ya. Ya as-sabru yu'inu ala kulli amalin, banyak lagi ya. Jadi artinya memang dituntut buat kita itu menjadi orang yang sabar itu tidak mudah ya, apalagi para pembimbing ibadah ya, tanah suci ya, haji, umroh. Tapi menurut saya sabar itu bukan hanya pada saat haji dan umroh, di tanah air pun kita harus banyak memiliki sifat Bersabar. kesabaran, dan ini memang sesuatu yang kenapa ganjaran pahalanya besar, karena memang itu satu hal yang perlu perjuangan dan perlu kekuatan dalam diri kita untuk bisa mengalahkan ya amarah dan sebagainya, untuk menjadi orang yang sabar dominan dalam diri kita. Baik Amin. Bapak guru kita Ustaduna ya, yang telah menyampaikan ya, mudah-mudahan dengan ini ya, tidak bertanya jamaah itu bukan berarti nggak bisa, tapi justru lebih memahami ya, sehingga mungkin tidak mau bertanya karena memang cukup menjadi mustahil. Tapi di sini ada pertanyaan satu nih Pak Ustadz nih. Silakan. Pertanyaannya ini dari, cuma namanya nggak tahu ini SBI ya. Ya. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya bagaimana cara kita agar bersabar mengamalkan Al-Quran dengan sepenuhnya. Silakan Ustadz. Kayaknya ada pertanyaan sebelumnya, Ustaz. Sabar tidak ada batasnya. Eh, Ada oh, pertanyaan di sabar tidak atasnya. ada batasnya. Oh ya, Apa jelaskan kembali artinya? arti sabar tidak ada batasnya. Silakan Ustadz, ada dua pertanyaan. Ya, tadi pertama saya jawab yang tadi Ustadz Afif tanyakan tentang bersabar dalam belajar Mengamalkan Quran ya. Al-Quran. Bagaimana cara kita agar bersabar mengamalkan Al-Quran dengan sepenuhnya? Bersabar dalam mengamalkan Al-Quran atau mengamalkan Al-Quran dengan sepenuhnya adalah ya kita tetap bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk bisa. Pertama, tentunya mengamalkan Al-Quran itu kan diawali dengan membaca. Ya, rutin membaca Al-Quran, rajin membaca Al-Quran, kemudian kita hayati maknanya, kita pahami maknanya, kita hayati isinya, tadaburi, kemudian baru diamalkan. Dan nanti tingkat terakhir adalah menghafalkannya. Ini tentunya perlu waktu. Caranya adalah dengan banyak berdoa. Allahumma arhamna bil Quran, waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw wa rahmah. Ya, Allahumma zakirna minhu ma nussina. Apa yang kami, ya Allah ingatkan kami apa yang kami lupa. Kemudian ditutup apa? Waj'alhu lana warzuqna tilawatahu. Dan berikan kepada kami rizki untuk selalu membacanya. Mudahkan kami untuk selalu membaca Al-Quran ana al-laili wa atrafan nahar. Jadi kita dalam beribadah itu juga tidak lepas dari doa. Kita mau menjadi orang baik juga tidak boleh lepas dari doa agar kita selalu dibimbing Allah Ta'ala. Jadi bagaimana kita mengamalkan agar selalu bersabar dalam mengamalkan Quran, atau bagaimana caranya supaya kita sabar mengamalkan Quran? Ya di samping kita lakukan dengan rajin membaca, mengamalkan isinya, juga berdoa, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah bantu kami ya Allah. Dalam pertama apa? Mengingat namamu terus, berzikir. Ya bantu kami ya Allah agar kami selalu menjadi orang yang berzikir, menjadi orang yang selalu bersyukur, dan orang yang benar ibadahnya. Wa husni ibadatik. Ini kan kita minta kepada Allah agar ibadah kita benar. Kita nggak bisa mengandalkan diri kita. Oh, saya udah hebat ibadah saya. Saya bisa kok ibadah. Nggak. Tetap taufik dan hidayah itu dari Allah. Ini yang berat. Ya. Mendapatkan taufik, dan taufik itu artinya dimudahkan kita beribadah. Kita mau baca Quran, Allah mudahkan. Ya, kadang-kadang kita diuji dengan hal-hal yang sepele, Ustaz. Mau baca Quran, kacamata hilang. Apa namanya, nyelip di mana gitu kan. Apalagi model-model yang udah kacamatanya plus ya, matanya udah plus, itu kalau udah nggak pakai kacamata udah hilang tuh semuanya tuh, nggak bisa ngapa-ngapain loh. Nah ini di ujian. Ada kadang-kadang seorang ibu mau baca Quran, anaknya gangguin lah. Kata suaminya, nih pegang anak, saya mau mancing gitu. Waduh, ini ujian banget tuh. Mau ikut majelis taklim, kata suaminya, entar dulu mau nongkrong. Ini ujian juga. Suami juga begitu, mau ke masjid, kata istrinya jangan bang.
hujan gerimis, ntar abang sakit masuk angin, ntar siapa yang ngerokin katanya. Nah ini juga ujian sebenarnya. Ya. Jadi kita mau ibadah tuh kadang diuji oleh Allah Ta'ala dengan orang sekitar kita. Maka kita harus banyak berdoa agar diberikan taufik dan hidayah. Ya. Jadi itu yang pertama. Jadi di samping kita terus berinteraksi dengan Al-Quran dan kita minta kepada Allah agar kita menjadi orang-orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Doa. Nah yang pertanyaan kedua tadi, apa makna sabar tidak ada batasnya? Ya sabar memang nggak ada batasnya. Ya kesabaran itu tidak ada batasnya. Ungkapan ini kan sebenarnya untuk mentabrir, apa ya, mentabrir itu melegitimasi ketika kita nggak bisa bersabar lagi. Saya udah cukup sabar nih, sekarang udah habis sabar saya, kesabarannya sudah habis. Memang itu terjadi, ya. Memang itu terjadi ketika seorang sudah tidak bisa lagi menahan sabarnya. Tapi kita tetap berusaha agar selalu bersabar. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang bertakwa yang mereka mendapatkan ampunan seluas langit dan bumi dan mendapatkan ampunan dan surga, ya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard, bersegera kalian menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya meliputi langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, Allah persiapkan bagi orang yang bertakwa. Apa yang Allah katakan? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dara. Orang yang berinfak dalam keadaan susah dan senang, dan wal kadhiminal ghaidh, menahan amarahnya. Kazim itu bukan dia tidak bisa marah, tapi dia menahannya luar biasa. Wal kadhimin. Al ghaidh itu kemarahan besar, marah besar, tapi dia tahan. Nah ini memang ujian betul, ya. Ketika kita diuji dengan ujian yang besar, dengan membuat kesabaran kita hampir hilang, tapi kita ingat ayat ini, wal kadhiminal ghaidha, menahan amarahnya, wal afina 'anil nas. Kemudian dimaafin tuh orang-orang. Orang yang menzoliminya dimaafin, sehingga sabar kita tetap ada. Bukan hanya sekedar menahan amarah, tapi kita maafin. Biarlah dia menzolimi saya maafin. Sebelum dia minta maaf, saya sudah maafkan. Ketika dia datang minta maaf, kita bilang, saya sudah maafkan Anda di awal pertama. Itu luar biasa. Ditambah lagi kemudian orang yang zolim kepada kita, kita kasih hadiah, Ustaz. Wallahu yuhibbul muhsinin. Wallah, ini luar biasa ini. Udah kita dizolimin, kita kasih dia hadiah lagi, kita maafin, kita kasih hadiah lagi dia. Pak, ini hadiah dari saya baru pulang umroh, ini ada korma ajwa, insya Allah nomor 1 nih di Madinah ini. Insya Allah cukup untuk Bapak nikmati sekeluarga. Oh, Masya Allah, itu orang bisa kelepak-kelepak tuh, Ustaz. Ya, udah dizolimin, ternyata dia ngasih hadiah. Insya Allah itu akan berbalik gitu. Ya, yang tadinya dia benci akan menjadi sayang dengan kita, hormat dengan kita. Ya, tapi itu memang sebuah proses yang tidak bisa seperti kita membalikkan telapak tangan. Ya, proses yang panjang dan tentunya dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu Ustaz. Baik, pertanyaan semuanya sudah terjawab dengan baik dan mudah-mudahan dapat dipahami, ya, sangat jelas dan sangat gamblang disampaikan beliau. Sekali lagi Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang beliau sampaikan kepada kita dan menjadi Amin. amal Amin. jariah, amal ibadah untuk Ustadz kita, ya. Dan mohon doanya Bapak Ibu, kalau nggak salah beliau insya Allah minggu depan berangkat ke Tanah Suci membawa jamaah, ya gitu ya Ustadz, ya. Tanggal Tanggal 28 ya 27 kalau insya nggak Allah. salah. 28 insya Allah. 28 keberangkatannya. Kita doakan beliau dan rombongan membawa grup dari Asia Tour diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan, Amin. 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 kesehatan semua jamaah, Amin. dimudahkan dilancarkan proses ibadah di tanah suci, kembali ke tanah dalam keadaan sehat walafiat, membawa umrah yang mabrur sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Amin. rabbal Amin. alamin. Amin. Bapak Ibu, demikian barangkali yang dapat kita ikuti kajian pada pagi hari ini. Sebelum doa, saya izin menyampaikan ini dulu Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa kita akan ada umroh, ya, di bulan-bulan awal Januari, ya, kemudian nanti di Februari, ya, di mana Bapak Ibu awal tahun ini, ya, kita bisa berangkat umroh, ya, memanfaatkan kesempatan, Allah kasih kesempatan sehat, ya, kita buka Amin. lembaran baru di tahun 2025 dengan menginjakkan kaki di tanah suci. Nah, jadi Bapak Ibu yang Amin. ingin berangkat umroh, silakan, kami masih ada membuka pendaftaran di program awal tahun.
plus Taib ya, ini tanggal 11 sampai 19 Januari ya dengan Ya. Abu Yagus Rizal. Ya, jadi Bapak Ibu yang punya niat jangan ditunda ya. Manfaatkan kesempatan selagi masih ada uang, masih ada umur, masih sehat ya, dan dikeluarkan uang untuk ibadah tanah suci. Mudah-mudahan dengan menginjakkan kaki di tanah suci di awal tahun, Allah buka lembaran baru tahun 2025 menjadi jauh lebih baik, lebih berkah ya. Nah, jadi silakan Amin. Bapak Ibu ya, bagi yang berminat silakan daftar kepada tim kami di Asia Tour ya. Juga ada umroh juga Bapak Ibu sekalian, umroh apa namanya? Nah, ini umroh Syakban ya, di tanggal 5 dan 15 Februari ya. Jadi Bapak Ibu yang mau ya juga berangkat di bulan Februari ada di tanggal 5 dan 15 Februari sebelum masuk Ramadan. Ya, Ya. banyak nanti Bapak Ibu sekalian bisa beranjak ibadah di sana ya di tanggal 5 atau 15 Februari. Ini juga masih banyak seatnya ya, masih available. Silakan jangan sampai kehabisan karena kuotanya terbatas. Ya. Nah, begitu juga Bapak Ibu sekalian tidak lepas daripada umroh yaitu ini yang tidak kalah penting Bapak Ibu ya, yaitu umroh yang di, dinanti-nantikan umroh Pers Kairo ya ke Alexandria. Ini Hmm. sama halnya dengan kita menginjakan kaki di apa namanya menapak jejak para nabi ya. Karena di Kairo ini banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah ya karena salah satunya adalah memang ini menjadi apa namanya ikon terbesar di Kairo ya di Mesir ya dan menjadi salah satu 7 keajaiban dunia ya. Ya, jadi Bapak Ibu yang belum pernah ke Kairo ya ada umroh plus Kairo di tanggal 23 Januari. Catat tanggalnya Bapak Ibu ya, harganya mulai dari 31 juta ya. Menurut saya ini murah harganya ya karena ya ini sudah plus Kairo, sudah termasuk umroh ya. Bahkan ke Alexandria bukan hanya di kota Kaironya saja ya. Jadi kita bisa melihat langsung bagaimana istananya Faruk ya. Kemudian bagaimana dahulu ketika ibu kota Kairo itu di Alexandria ya, bagaimana makam Imam Syafi'i ya, bagaimana para para tokoh ulama di sana ya, para apa namanya ulama-ulama yang banyak berkontribusi dalam agama Islam yang kita bahkan Imam Syafi'i adalah salah satu panutan kita di tanah air kita ya. Nah, ini juga jangan sampai tertinggal ya. Dicatat Bapak Ibu tanggalnya di tanggal 23 Januari. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, kita ada umroh di bulan Ramadan ya. Maaf. Hmm. Nah, ini Bapak Ibu ya. Oh, nah ini Bapak Ibu ada umroh di awal Ramadan dan di pertengahan Ramadan. Bagi Bapak Ibu yang ingin menikmati suasana bagaimana berbuka puasa di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi ya, dan mendapatkan kelipatan yang ribuan kali lipat nilai pahala ibadah di tanah suci di bulan suci Ramadan ya, suasana keindahan ibadah sholat tarawih ya dengan seluruh saudara kita dari seluruh dunia, silakan yang ingin merasakan kenikmatan ibadah di tanah suci di bulan suci Ramadan bisa mendaftarkan diri umroh di awal Ramadan tanggal 3 Maret dan juga di pertengahan Ramadan di tanggal 11 Maret. Catat tanggalnya, harganya sangat murah Bapak Ibu, relatif murah menurut saya, yaitu harga starting dari 29,9 juta ya. Ini eh, menurut kami Bapak Ibu sekalian sayang kalau tidak mengikuti ini kalau ini dilewati ya. Jadi sekali lagi bagi yang Bapak Ibu yang berminat silakan mendaftarkan diri segera kepada tim kami di Asia Tour ya. Bisa juga kepada perwakilan-perwakilan kami ya dari seluruh Indonesia yang ada termasuk Ustadz kita ini beliau adalah salah satu perwakilan ya. Nah, jadi bisa bagi Bapak Ibu jamaahnya Ustadz Ahmad Basari bisa mendaftar ke beliau juga ya sehingga nanti bisa segera mendapatkan seatnya. Saya rasa itu Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan untuk memberikan nilai baik, nilai faedah dan kemanfaatan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala menambahkan keberkahan. Alangkah baiknya Abdulnya ditutup dengan doa yang disampaikan oleh guru kita bersama. Oleh tafadhol masyaallah.
Silakan Ustaz, tutup dengan doa. Baik, baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita akhiri kajian kita Majelis Ilmu bersama Asyatur pada pagi ini dengan bermunajat memohon kepada Allah agar pertama majelis kita diberkahi, yang kedua kita mendapatkan rahmat, mendapatkan sakinah, diliputi oleh malaikat, dan nama kita disebutkan Allah Ta'ala satu persatu di hadapan para malaikatnya yang mulia. Dan juga tentunya mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita untuk dimudahkan kita masuk surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita awali dengan beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma habbib ilainal imana wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Allahumma inna nas'aluka at-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa. Allahumma inna nas'aluka at-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aghnina bihalalika an haramik wa bita'atika an ma'siyatik wa bifadlika amman siwak. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal haram wa ziyarata al-masjidin nabawi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi kita ucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz kita, guru kita, jazakumullah khairan katsira, jazakumullah ahsanal jaza. Dan kepada Bapak Ibu semua juga kami ucapkan banyak terima kasih atas meluangkan waktunya menghadiri kajian ilmu pada setiap hari Minggu pagi ba'da subuh. Mudah-mudahan ini menambahkan keberkahan dalam kehidupan kita dan Allah jadi kita hamba-hamba yang istiqomah dalam beribadah dan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Amin. senantiasa kita dalam bimbingan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Amin. yang jamaah haji tunggu yang akan berangkat tahun ini mudah-mudahan diberikan kesehatan, keberkahan rezeki. Bagi Bapak Ibu yang jamaah haji tunggu yang masih belum berangkat di tahun ini diberikan kesabaran, kekuatan lahir batin, senantiasa berlimpah harap Amin. pada Allah dan senantiasa berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku pembawa acara juga tentu tidak luput dari kesalahan, kealpaan dan kekhilafan. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya atas segala ucapan kata yang kurang berkenan. Ya, tentu ada aja yang kurang pas ya. Jadi saya mohon maaf ya. Lagi terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, selamat menjalankan aktivitas di hari Minggu ini beserta keluarga dan mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita. Terima kasih. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Terima kasih Waalaikumsalam. Ustaz. Ustaz. Sama-sama Terima Terima Ustaz. kasih semuanya. Ya, Bapak Ibu semua, mantap. terima kasih. Syukran dan Baik, selamat khairan, Ustaz. izin keluar. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar Ustaz. Ya, silakan. Di end all, Novi.